Apa yang ada, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita jemaat bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian yang mengatakan Bapakku datang.
Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sekelompok kecil ini menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberi kelancaran ya Tuhan bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari jemaat tidak duduk. Kita akan memuji nama Tuhan. Allah itu baik. Berdiri, amin. Ibu, mari kita pujikan lagi yang mengatakan gandul Gusti. Kula amung prajaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya atiku ayem tentrem atiku rasa seneng
Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan, monggo. Dan kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita iringi pujian yang mengatakan menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni menyenangkan-Mu. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dimulai dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah diri jadi bejana untuk warna-Mu. Cemerlang bagai emas murni, dengan serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Di mana ada kerinduan kepada Tuhan, di situ ada sukacita. Di mana ada kerinduan kepada Tuhan kita, di situ ada berkat. Di mana kerinduan sama dengan ada kita rindu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, di situ ada kemenangan. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sebenarnya kami akan mendengar firman. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tumpahkan isi hati-Mu, berbicaralah Roh Kudus, taruh perkataan-Mu dalam hamba-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan wahyu kepada kami, supaya kami memahami isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu, Tuhan, sungguh tanpa Engkau hamba-Mu tidak mampu menyerahkan menit-menit ke depan sepenuhnya. Firman-Mu yang berbicara hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih semuanya. Tema pada pagi hari ini adalah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup adalah jerat dosa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kekhawatiran itu bukan daripada Tuhan. Kalau hidup kita senantiasa khawatir, kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Malahan kita akan jatuh terpuruk. Mari kita baca Matius 4 ayat 7. Matius 4 ayat 7. Matius 4 ayat 7. Mari kita bersama-sama bacanya. Hitungan ketiga kita dimulai. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan Matius sulit. Markus 4 ayat 7. Maaf kok firmannya nggak sama, maaf ya. Markus 4 ayat 7. Yes. Ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Artinya apa? Artinya firman ini, perumpamaan tersebut adalah ia jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Baru akan dia ranum sudah busuk. Itulah artinya. Jadi musuh terbesar iman kita adalah kekhawatiran. Kalau kita khawatir tidak menghasil apa-apa. Banyak orang dengan sadar membiarkan hati dan pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Padahal kekhawatiran tidak memberikan dampak positif sedikit pun. Malah kekhawatiran menghancurkan semua yang baik. Yang ada pun juga akan hancur. Karena apa? Gak ada Tuhan di hati kita kalau kita khawatir. Tuhan kekat hati kita selalu, yang harus kita dapatkan selalu harus yang positif. Jangan sedikit pun khawatir. Kekhawatiran adalah menyebabkan iman kita tidak bertumbuh, bahkan mati. Itulah kalau kita khawatir.
Saya sedikit kesaksian tentang anak saya yang di Belanda, Vela. Dia punya barbershop. Ada beberapa, ada 2, mungkin ada 3 sekali ini. Barbershop yang pertama yang dia buka itu sangatlah ramai, sangat ramai. Karyawannya 1 itu sangat disayangi sama anak saya karena dia punya kualitas lebih, dia punya keterampilan lebih, dan dia sangat sekali sayang. Dia kalau di sana, kalau kerja itu ada perjanjian kontrak, mungkin di sini juga sama ya. Nah, dia kontrak dia selesai, sebelum itu dia bilang dia nggak mau kerja lagi karena suaminya nggak kasih. Lalu dia mulai gundah gulana, dia mulai pakai pikiran dia sendiri, dia pakai kekuatan dia sendiri, sehingga dia bilang mami saya sesak, mami saya sakit, dan lain-lain sebagainya. Saya bilang, kalau kamu seperti itu kamu nggak dapat apa-apa. Yang ada kamu sakit, yang ada juga kamu nggak bisa maksimal untuk pekerjaanmu. Terus dibilang, benar, beberapa hari kemudian ada seminggu dia buka di sebelah barbershopnya. Pas beda 2 tempat dia buka di sana. Sebelum dia buka, dia sudah persiapkan semua langganan-langganan yang mereka dia layani, udah kasih nomor telepon dan pindah ke sana. Karena apa? Dia punya keterampilan lebih dari yang lain. Dia pindah, langganannya banyak sekali yang pindah di sana. Terus dia telepon ini saya, mami saya semua pindah ke sana. Saya bilang nggak apa-apa. Terus dia marah, kenapa bisa nggak apa-apa? Loh, saya bilang, ingat satu hal, dulu kamu pun tidak ada apa-apa. Sekarang kamu punya apa-apa. Kamu percaya, bersyukur sama Tuhan, pasti Tuhan akan kembalikan. Yang orang langganan itu percaya. Tetap dia nggak bisa. Terus dia bilang mau panggil lawyer. Ya lawyer itu pengacara untuk menuntut dia. Saya bilang nggak bisa. Kamu menuntut apa? Apa yang kamu tuntut untuk dia? Itu hak dia mau buka dimanapun. Tapi dia udah ngambil langganan saya. Loh, kenapa orang tersebut bisa pergi dari dia? Karena dia punya hal yang nilai lebih dari kamu. Pasti dia pindah. Terus dia bilang, saya harus bagaimana? Bersyukur, berserah sama Tuhan. Lebih dekat sama Tuhan. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Hayo lakukan itu. Jangan kamu pikirkan apa-apa. Ya, kamu berdoa, minta ampun sama Tuhan. Apapun yang kamu lakukan itu semua salah. Itu salah. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan yang lain, membuka langganan-langganmu akan kembali. Terus setiap yang lain udah WA, setiap lain yang udah ini dia kasih tahu, dia telepon saya, lu minta nomor telepon saya. Oh dia pikir lagi, mami dia minta telepon saya, telepon klien saya, ya biarin aja. Dia mau minta telepon siapapun boleh. Kalau yang punya telepon itu mau kasih, sudah. Kamu gak boleh pikir apa-apa. Sekarang tugas kamu lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, jangan pikir apa-apa. Ingat semuanya itu yang ada kita hari ini semuanya milik Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan juga bisa mengambilnya. Tapi kembali lagi, Tuhan itu tidak pernah mencelakakan anak-anaknya sedikit pun. Dia ingin kamu semakin dekat lagi dengan dia. Mungkin pada saat itu kamu gak dekat sama dia. Kamu hanya penting pekerjaanmu. Mungkin keluargamu sedikit terbengkalai. Dan juga doamu jarang-jarang. Dan baca firmanmu jarang-jarang. Saya tanya lagi, apakah kamu ke gereja? Ya, mami kalau sempat. Ya, Tuhan
begitu. Vela, berkatmu kalau saya sempat. Kok begitu? Ya, apa yang kita lakukan dia hendak, apa yang kita lakukan dia hendak membuat kamu mengerti, membuat kamu dia membuat kamu untuk mengatakan yang kamu lakukan itu salah. Kamu dapat uang yang banyak sekali, keluargamu terbengkalai, dan juga kesehatanmu terutama pasti kurang baik. Iya apa enggak? Iya mami. Belakangan ini saya sering sakit ini sakit itu, badan saya banyak sakitnya kayak ada durinya. Dibilang, ya kamu kebanyakan duduk, kebanyakan pasien yang kamu layani semuanya. Saya bilang, sekarang berubah. Jangan pikirin mamon itu. Pikirin betapa Tuhan baiknya sama kamu. Iya mami, saya akan berubah. Saya akan lakukan itu. Terus tadi pagi dia telepon pagi-pagi sekali. Berarti kalau dia pagi-pagi sekali telepon saya, dia malam gak tidur. Kenapa kamu sayang? Kamu gak bisa tidur? Iya mami, saya gak bisa tidur. Ya sudah, kamu meram, kamu pikirkan bahwa mami sedang memeluk kamu. Baik mami. Dia meram matanya. Kamu rasakan itu? Ya mami, saya merasakannya. Dia nangis. Terima kasih ya mami. Mami, biar gimana aku tetap, katanya. Sayang, Vela, biarpun Vela sudah selalu membuat mami susah. No, kamu gak pernah buat saya susah. Kamu adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan juga begitu juga saya, mamimu. Saya sayang kamu. Cuman kamu harus lakukan. Kamu lakukan dulu yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Yang lain gak usah dipikirin. Itu berkat. Bukannya dari kamu pribadi bahwa kamu hebat, kamu bisa. No, itu berkat, itu berasalnya dari Tuhan. Kalau kamu cari dia, kamu benar-benar sungguh-sungguh cari dia, itu berkat sedang menunggu kamu. Contohnya kami berdua, kami gak bekerja apa-apa, kami hanya dapat gaji pensiun aja setiap bulan. Tapi Tuhan cukupkan bahkan lebih dari itu. Amin. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, seperti saya sudah pernah katakan waktu itu, kita berdua kehilangan uang di rekening BCA kita. Habis tinggal 2.625. Bagaimana cara mengatasinya? Saya bersyukur sama Tuhan. Saya semua serahkan, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Pas berapa lama kemudian dari Belanda, dia bilang, kita dapat uang pajak. Uang pajak itu kembali untuk kita. Kalau secara logika, nehi, mana mungkin uang pajak dikembalikan? Gak ada. Gak akan pernah sejarahnya uang pajak itu dikembalikan. Tapi Tuhan mau itu. Dia kembalikan uang pajaknya melalui rekening, melalui kantor pajak di Belanda ke rekening kita. Semua apapun semuanya dapat teratasi. Semua yang untuk bayar semua Tuhan bayarin. Tuhan kasih, nggak berhutang. Ingat satu hal, karena kita selalu bersyukur sama Tuhan. Apapun yang Tuhan yang kita dapatkan, pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya terkagum-kagum sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kau sungguh baik, kau sungguh Allah yang luar biasa. Tuhan luar biasa. Saya selalu bicara ke suami saya, ya yang itu Tuhan luar biasa. Oh, dia sangat luar biasa. Itulah semua yang hadir, jemaat yang saya kasihi. Jangan pernah khawatir kalau kita sungguh-sungguh cari dia, kalau kita dekat sama dia. Apa
yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan, itu pasti Tuhan jawab kalau kita lakukan bagiannya kita. Amin. Amin. Banyak orang dengan sadar membiarkan hati dan pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Padahal kekhawatiran tidak memberikan dampak positif yang saya katakan tadi. Sedikit pun gak ada. Malah kekhawatiran menghancurkan semua yang baik. Kekhawatiran akan menyebabkan iman kita tidak bertumbuh, bahkan mati. Bahkan di hati kita tuh gak ada Tuhan kalau kita khawatir. Bagaimana kita bagaimana saya katakan tidak ada Tuhan? Karena kekhawatiran itu pikirannya negatif, selalu negatif. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan, selalu pikirannya negatif. Jadi membiarkan kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita semua sama saja menolak firman Tuhan. Kekhawatiran erat hubungannya dengan hampir dekat dengan kekayaan ya. Orang yang suka khawatir pasti menginginkan kekayaan. Kenapa saya katakan gitu? Kalau kita khawatir, ini orang kok dapatnya seperti itu ya. Kenapa kok dia bisa kaya seperti itu? Bagaimana kok dia bisa dapatkan itu? Terus kita boleh berangan-angan, bagaimana caranya kita bisa seperti orang itu? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya? Itu mulai pikiran kita, mindset kita diputar-putar oleh iblis. Maka berpikir jika memiliki kekayaan semua akan aman dan baik-baik saja. Masalah apapun pasti beres. Enggak. Mari kita baca Lukas 16 ayat 24. Terima kasih. Lukas 6 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya, otomatis ya, kalau ada uang, apapun yang kita bisa beli, apapun kita bisa nikmati, apapun kita bisa lakukan, baik yang positif maupun yang negatif. Awalnya hanya berandai-andai yang saya katakan tadi, menjadi orang kaya, memikirkan kehidupan orang-orang kaya yang kelihatan baik saja. Lama-kelamaan menjadi keinginan, hasrat. Lalu mulai kita mengejar kekayaan itu dan menyimpang dari iman dan kebenaran kita. Karena kita mau apa? Mau instan, kaya mau cepat-cepat. Jadi pikiran kita punya cepat-cepat mendapatkannya. Lalu kita menyimpang dari iman dan kebenaran firman. Kita udah lagi nggak ada kayak seperti itu, nggak ada lagi Tuhan di dalam hati kita. Nggak ada. Yang ini bagaimana saya dapat memiliki seperti orang tersebut? Nggak ada lagi. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Satu Timotius 6 ayat 10. Mari kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan sekali ya. Kalau kita
melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, itu yang kita rasakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Itu di firman Tuhan ya dan amin ini mengatakan kalau akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memberuangkan beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. Itu kasihan sekali. Nah, dia kenapa menyiksa diri? Dia ngebut sekali siang malam terus, saya mau dapatkan sesuatu ini. Terus kita nggak kenal tenang, istirahat, nggak kenal lelah kita. Terus kita kejar itu. Terus kita ngerasakan sakit tubuh kita. Kita ngerasakan kecewa juga ada, kita ngerasakan kekhawatiran udah pasti. Setiap kita mendapatkannya itu terus kita kejar itu, kita pasti aduh kapan ya saya dapat, aduh kapan saya miliki, aduh saya mau seperti orang itu khawatir. Jadi menjadi kaya itu tidak dosa, tapi mengejar kekayaan bisa menyebabkan dosa. Kenapa? Tubuh kita ini baik Tuhan, baik Tuhan. Tubuh kita baik Tuhan. Kalau kita mengejarkan sesuatu untuk kita mengejar kekayaan itu, kita merusak baiknya Tuhan. Kenapa? Kita bisa sakit. Tuhan nggak mau kita sakit. Tuhan mau selalu kita hidupnya bersukacita. Dia selalu mau buat kita happy. Itu Tuhan kita. Jangan biarkan kita mengalami hal seperti itu. Contohnya apa? Mengejar kaya tidak berdosa, tapi mengejar kekayaan bisa menyebabkan dosa. Kita akan membuat apapun untuk mencapainya. Bisa juga contohnya kita bisa menipu orang lain. Segala pekerjaan apapun biar dapat untungnya lebih, kita menipu orang lain. Kita mengambil keuntungan orang lain lebih itu Tuhan juga nggak suka. Berbohong untuk mencapainya, itu yang hati-hati sekali hidup kita. Kita harus dekat sama Tuhan. Kenapa saya katakan itu harus dekat sama Tuhan? Karena Tuhan itu yang mempunyai sumbernya. Dia yang mempunyai isi dunia ini. Dia adalah yang punya segala-galanya di muka bumi ini. Itulah yang pertama, number one, itu kita harus cari Dia, harus dekat Dia. Demikian juga dari dalam keluarga kita. Kemarin anak kita datang. Saya lihat yang ini begitu cucunya, yang ini begini. Saya lihat. Terus mamanya bilang, "Mami, saya kesel." "Kenapa?" "Anak-anak saya begini, begitu, begono." Saya bilang, "Kok kamu kesel?" "Iya Mami, saya bilang begini, dia nggak dengar, bilang begitu nggak dengar." Terus saya kembali lagi, "Bagaimana dengan dirimu?" Dia bilang, "Jadi saya baik, saya mendidiknya dengan baik." Mendidik cara bagaimana mendidiknya dengan baik? Terus dia diam. "Ya dengan baik Mami, itu saya kasih makan, terus saya kasih dia fasilitasnya yang baik, terus saya kasih dia nasihatin dia yang baik." Saya bilang, "Kamu kasih nasihat yang bagaimana? Mau minta anakmu baik?" Saya lihat anak-anak dari pagi sampai sore dia main handphone. Saya bilang, "Jangan main handphone, ya, nanti nggak baik buat kamu." Terus dia main. Terus saya bilang, "Besok pagi, karena sebulan di rumah, besok pagi kamu
Jam 6 pagi harus bangun, harus ikut kita berdoa. Kalau enggak saya siram air. Tidak boleh main handphone pagi-pagi, siang boleh. Terus saya pagi-pagi jam 6 bangun. Saya jam 5, kadang-kadang saya jam 3 udah nggak ada. Saya nggak tidur lagi sampai jam 6. Saya datang duduk, nggak ada yang bangun. Saya ambil air 1 gayung, saya siram. Aduh, bangun, berdoa. Tapi hari kedua dia nggak perlu kita siram. Dia sudah bangun, berdoa sama-sama. Sore juga berdoa. Nah, saya lihat, saya sedih sekali. Dia berdoanya gak dengar suaranya. Saya lihat dia tidur. Saya bangunin dia, hei, kamu berdoa. Oh, dia diem, berdoa ikut kita sama-sama. Kamu berdoa apa? Kita doa apa sama-sama. Ya, dia baru mengerti berdoa. Nah itu, saya bilang, itu contohnya ibu yang baik. No, kamu ibu yang sesat. Mami kok ngomong seperti ya, kau bikin rusak cucu-cucu saya semua. Kalau kamu nggak mampu bawa ke sini semua saya yang ngasuh. Kamu di Jakarta aja. Ya nggak boleh dong mama sana anak. Ya kamu bikin rusak cucu-cucu saya semua. Sudah sorenya dia ikut berdoa, dia tiap hari sekarang berdoa. Terus saya bilang pagi-pagi habis berdoa baca firman 3 pasal. Ini banyak amat Oma, banyak kamu mainin handphone dari pagi sampai sore nggak banyak. Terus dia bilang, ya Oma, iya. Dia baca firman 3 pasal setiap hari. Terus saya bilang, kamu mulai ngerangkum firman Tuhan untuk gantian untuk semuanya. Ya Oma, dia dengar. Itulah saya katakan kepada orang tua, anak-anak saya. Kamu bukan caranya begitu didik anak. Masa kamu nggak ingat waktu mami didik kamu? Jangan, nggak boleh begitu. Ada waktunya dia belajar, ada waktunya dia doa, ada waktunya dia baca firman, ada waktunya dia main handphone. Saya senang sekali di sekolah Alkitab Kanaan ini. Saya senang sekali lihat dia berdua, si Musa dan Ebi, dia gak ada pegang handphone. Itu saya bersyukur terus, maju tingkatkan terus itu, membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, amin. Jadi mereka yang mengejar kekayaan bukan hanya orang-orang miskin saja, tapi orang-orang yang sebenarnya sudah kaya pun banyak yang mengejar kekayaan itu. Karena mereka miskin secara rohani itu. Orang kaya yang terus mengejar uang, mengejar harta, kekayaan untuk demi kepuasan nafsunya itu, dia miskin rohaninya. Jadi orang yang miskin saja, tapi orang yang sebenarnya sudah kaya pun banyak yang mengejar kekayaan karena mereka miskin secara rohani. Hati mereka dikuasai keserakan. Dibilang keserakan, saya punya anak pun ada seperti itu. Ya, tapi bagus itu. Biarpun kita kehilangan berkatnya, kehilangan itu, tapi saya senang sekali dia diselamatkan. Hidupnya penuh dengan kesombongan. Yang dipikir uang, bagaimana dapatkan uang yang banyak, bagaimana dengan cara apapun. Terus dia sampai keserakahannya itu dia ikut, mungkin ada yang dengar ikut robot, itu main judi-judi itu. Judi online. Nah, 100 buat Denny. Itu habis
minus uangnya, bahkan kita punya pun tergulung. Itu 2 miliar yang habis. Mungkin lebih, saya nggak tahu, kalau saya hitung-hitung lebih ya, itu lebih. Jadi keserakahan dan ketamakan sehingga selalu merasa kurang dan tidak bisa mensyukuri apa yang telah mereka miliki. Sekarang dia nggak punya apa-apa lagi, tapi dia rendah hati. Oh, dia rendah hati, cara ditutur katanya rendah hati. Pokoknya apa-apa yang dia katakan itu tentang firman Tuhan. Itu saya mengucap syukur sama Tuhan, karena di balik itu Tuhan rubah dia menjadi anak yang cinta Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita cinta Tuhan, Tuhan akan kembalikan itu semuanya. Amin. Mereka mencari uang bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk kenikmatan hidup. Tetapi untuk kenikmatan hidup, yaitu memuaskan keinginan dan hawa nafsu serta kesombongan. Jadi saya katakan, tadi saya contoh anak saya, itu sekarang dia baik, dulu dia sombong. Saya katakan apa, dia selalu jawab. Tapi sekarang dia selalu, apa yang kita katakan, ya mami, Tuhan berkati, terima kasih. Kata-kata yang positif yang ada diucapkan, kata-kata di bibir mulutnya. Seorang yang sudah menjadi kaya akan semakin sulit mempercayai Tuhan. Kecuali dia jatuh ya. Udah dia kaya terus dia jatuh, pasti dia ingat sama Tuhan kembali. Tapi kenapa harus begitu? Ku tunggu jatuh dulu kita baru ingat sama Tuhan, baru dekat sama Tuhan. Saya bilang, ya itu sebelumnya saya sudah katakan, dia ada kata datang ke rumah ke Salatiga, mami, ini robot begini-begini loh, mak, begini-begini, nggak boleh. Itu bukan dari Tuhan. Saya bilang, kamu nggak boleh serakah, nggak boleh main ya. Iya mami. Dia pulang dia main. Terus dia minta maaf, dia nangis. Saya bilang nggak ada guna kamu minta maaf dan menangis. Kalau waktu itu kamu dengar omongan kita, kamu nggak sampai hari ini. Iya mami, saya salah ya. Dekat sama Tuhan ya. Saya bilang, ya mami, terima kasih ya mami. Ya. Terus saya bilang sama istrinya, jangan sekali-kali kamu keluar kata-kata yang negatif. Contohnya, minta cerai. Awas kamu, saya bilang. Itu bukan jalannya Tuhan. Dengan ini kamu harus beri kekuatan yang baru untuk suamimu. Kamu harus kasih dia, hibur dia, berikan dia kekuatan, dan juga kamu harus dekat sama dia. Kalau enggak, dia bisa gila. Saya lihat dia sudah nggak bagus ininya. Ya mami, ya, mami nggak mau dengar kamu kata-kata yang negatif buat suamimu. Sayangin dia, dekat sama dia, urusin semuanya. Baik mami, saya akan lakukan. Dia lakukan. Sekarang baik sekali pelanggannya. Itulah yang kita, dan juga bukan dari masalah, ada masalah baru kita baik suami istri. Apapun kita harus lakukan, suami istri itu saling mengerti, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan keluar kata-kata yang negatif, kata-kata yang kasar bagi istri atau suaminya. Harus mengasihi mereka berdua. Dengan adanya mengasihi suami istri itu ada berkat, itu ada damai sejahtera, itu ada sukacita yang daripada Tuhan. Dan pimpinan Tuhan akan selalu dalam kehidupan kita suami istri, untuk mendidik anak-anak kita. Kata-kata yang kita ucapkan juga kata-kata yang positif. Itu saya melihat, saya sudah lama nggak pulang ke Jakarta. Saya lihat cucu saya ngomongnya negatif. Dia bilang, saya nggak suka
cucu-cucu saya atau anak saya yang berkata, oh bego lu, gila lu, oh pokoknya yang negatif saya nggak suka. Kalau saya ada, itu contohnya yang dulu saya masih di Jakarta, itu mantu saya bercanda sama istrinya, gila lu, gila banget dia, oh luar biasa gilanya. Wah, saya kesel, ada sampai ke ubun-ubun. Saya keluar, kamu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Dia kaget, dia lupa kata-katanya itu nggak terkontrol. Saya bilang, kamu kalau masih ngomong seperti itu, kamu keluar dari rumah saya, jangan masuk lagi. Karena di dalam ini ada cucu-cucu saya. Kamu membuat cucu-cucu saya rusak, saya bilang. Kamu nggak pantas jadi seorang kedua orang tua, saya bilang. Terus maafin saya mami, maafin. Ya kamu bilang maaf, berapa kali kamu minta maaf, tapi kamu lakukan. Ini the last, saya bilang. Ini terakhir kalinya saya dengar. Baik mami, makasih mami, terima kasih. Oh, saya minta maaf. Lalu dia nggak lakukan lagi, sampai hari ini dia nggak lakukan. Tapi kemarin saya ngobrol, dia bercanda sama adiknya, ya keluar kata-kata seperti itu. Saya bilang dengan lembut, nggak boleh ngomong gitu kan mami. Oma ada katakan nggak boleh. Lidah bibir kita ini berkuasa. Kamu mau adikmu gila, kamu mau adikmu bodoh? Enggak oma. Iya oma. Saya nggak lakukan lagi. Tapi saya terus pantau mereka semua. Tapi dia nggak berbicara lagi. Itu Tuhan sungguh baik ya. Jangan ada kompromi sama seperti itu. Saya nggak mau. Saya paling nggak mau ada kompromi seperti itu. Karena membuat anak-anak nggak baik. Seseorang yang sudah menjadi kaya ini sudah. Jika kita perhatikan semua masalah berawal dari kekhawatiran. Oleh sebab itu jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita. Ingat, jangan pernah mau dibodohi itu. 1 Petrus 5 ayat 7, saya bacakan langsung ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepadanya siapa? Kepadanya? Pada Tuhan Yesus Kristus. Serahkan semuanya. Itu udah pasti beres semuanya. Itu udah pasti beres. Karena kita sudah mengalaminya. Kekhawatiran itu bukan daripada Tuhan. Semakin kita khawatir, semakin kita stres, semakin kita jatuh ke lubang yang sama. Memelihara Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan orang yang mempercayai Dia. Amin. Ingat satu hal, firman itu dapat menguatkan hati kita, menguatkan kita. Bagi yang bisa baca, ayo jangan bolong-bolong baca firman-Nya. Seperti masa kala sama Opa Rene. Opa Rene yang sorry ya. Opa Rene yang nggak bisa lihat aja dia baca firman sehari 4-5 kali. Itu lebih dari orang makan obat. Itu dia selalu. Saya kalau ada yang kurang ini saya tanya, dia bisa jawab. Kita saling melengkapi saat kami berdua. Nah itu yang saya khotbahkan pada pagi hari ini. Jadi kita harus jangan biarkan kekuatan itu menguasai hati dan pikiran kita. Kalau kita membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran dan hati dan pikiran, sama saja menolak firman. Amin. Amin. Kekhawatiran erat hubungannya dengan, nah itu yang saya bilang kekayaan. Orang yang suka khawatir pasti, tadi saya sudah katakan ya. Satu yang saya tambahkan firman yang terakhir. Dan saya ada tulis ini di HP saya malam-malam, tengah malam jam 3, jam 2 pagi. Saya berdoa penyembahan, saya dapat ini 10 kebiasaan buruk di gereja.
pulang sebelum dapat berkat. Rugi toh tidur saat firman, tidak bawa Alkitab, main HP waktu dengar firman. Jadi ini Oma Angel khotbah dengan segala sukacita, jemaatnya lihat ke bawah. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kita nggak akan pernah dapat apa-apa, datang dan pulang kosong. Kita datang harus terima berkat yang daripada Tuhan. Pulang kita dapat berkat itu yang Tuhan kasih. Juga ngobrol saat ibadah, ya. Jangan, habisnya memang kalau perlu ada perlunya boleh. Kalau ngomongin gosip di gereja nggak boleh. Oh, tadi teman saya gitu loh, udah firmannya ketinggalan. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan satu firman lagi yang terakhir, Filipi 4 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 6. Nah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Kau telah memakai lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu rindu untuk menjadi berkat bagi firman-Mu pada pagi hari, menjadi berkat bagi jemaat Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Bapa, kalau pagi hari ini Engkau menuntun jemaat pada pagi hari ini untuk dapat beribadah. Tuhan terima kasih bagi yang tidak pada pagi hari ini yang tidak datang beribadah. Tuhan jamah dia Tuhan, untuk minggu depan dia bisa beribadah mencari-Mu Tuhan. Oh jamah mereka Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami hamba-Mu akan diam dapat apa firman-Mu Bapak, tidak diam, tapi dia mengalir dalam kehidupan jemaat hamba-Mu ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapak bebaskan kami semua dari akar kepahitan. Oh Bapak juga dendam, iri juga bebaskan kami. Kami ingin mau Bapak, kami ingin mau bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Kau. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu juga, hamba-Mu berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau hamba-Mu Kau izinkan bicara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Oma Angel yang sudah memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan biarlah menjadikan berkat kita semua, dan kita harus dijamkan setiap harinya. Mari kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat amplop kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan berkat ini supaya menjadikan pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan, besok depan bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu Allah itu baik.
mendengarkan kata gereja. Jumat 30 Juli 2023 ibadah komsel di tempat Ibu Angel, WLK Wahyu, firman Tuhan Kak Ebi. Sabtu tanggal 1 Juli 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 2 Juli 2023 ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas minggu depan WL Kak Lestari, singer Kak Wilda dan Kak Lince. Pemain musik grup Esaldeo, petugas LCD Kak Ebi, pelayanan sekolah minggu Kak Musa. Sudah, mungkin ada pengumuman tambahan. Kalau nggak ada, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Doa syafaat saya minta Kak Musa. Nanti doa berkat saya minta Ibu Gembala. Mari saudara kita dalam doa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah selalu menjaga kami dan setiap kehidupan kami, ya Bapa. Bapa di sorga, pada pagi hari kami berdoa untuk jemaat yang di tempat ini. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka, anak-anak mereka, dan memberkati setiap pekerjaan mereka. Baik yang kerja di kota maupun yang kerja di ladang, maupun yang kerja sebagai tambang pasir. Tuhan tolong, Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga lewat pekerjaan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk nama di tempat ini yang memimpin gereja ini. Tuhan di masa tua mereka, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan bagi kedua orang tua kami ini, agar mereka selalu memimpin gereja ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan Indonesia kami, ya Tuhan. Kamu serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa Indonesia kami ini menjadi bangsa yang penuh kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Biarlah orang-orang belum percaya kepada Tuhan, mereka diberkati lewat setiap hamba Tuhan yang terpercayakan untuk melayani, baik di kota, di desa maupun di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan sebelum menerima berkat yang daripada Tuhan, kami mendoakan bagi untuk Om Martina. Terus kami minta, kami terus berdoa. Saya yakin dan percaya Om Martina dengan mata sebelah kanannya, Bapak, kesembuhan mujizat yang daripada Engkau. Kau adalah dokter dari segala dokter. Bapak, kalau Kau dapat menyembuhkan jantung hamba-Mu, Kau juga akan menyembuhkan mata sebelah kanan kakak hamba-Mu, Tina. Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Bapak, kami percaya Om Martina menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk Dewi, Tuhan, yang sedang mengandung. Terima kasih Kau berikan anak yang kedua, Tuhan, yang manis, Tuhan. Terima kasih Kau berikan kelahiran normal.
kelahiran sempurna. Kau cukupi semua keperluannya, dana-dananya yang dia butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih juga hamba-Mu sebagai gembala sidang bersama suami hamba. Kami mengucap syukur anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami semua Bapak yang ada di GSTP di El Sadehom ini. Semuanya naik kelas dan nilai yang terbaik yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat El Sadehom. Bapak, berikan kami senantiasa saling bergandengan tangan, kompak di dalam Kau, di dalam segala galanya, saling mendukung, memberi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan kami semua roh kesetiaan, kejujuran, ketaatan, kedisiplinan, kerajinan dan tanggung jawab yang daripada Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Mari jemaat yang dikasih, mari bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami kita angkat kedua tangan kita begitu. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Semua yang jemaat El Sadehom yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.